asik, menyenangkan. Kurikulum merdeka, harapan baru. Bebas bereksplorasi, menuai ilmu, kreativitas tumbuh, semangat membaru. Menjelajah dunia dengan rasa ingin tahu, mencoba hal baru setiap waktu. Guru teman belajar, sahabat sejati, bersama kita meraih prestasi. Kurikulum merdeka kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Opi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Sehat juga. Baik, Bu. Nah, Bu Eri, 2 hari yang lalu itu saya sudah menyampaikan ke Bu Eri bahwanya saya dapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas. Ya, Bu ya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap nih, Bu, yang akan kita lalui. Yang pertama itu ada tahap observasi, yang kedua observasi langsung di kelas, yang ketiga itu tahap pasca observasi, Bu. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan pada tahap pra-observasinya, Bu. Dimana harapan saya kita sama-sama dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Eri untuk melaksanakan supervisi. Nah, di sini juga agar pelaksanaan supervisi Bu Eri nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Selain itu, meningkatkan kemampuan Bu Eri dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Eri dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu saya akan buka percakapan kali ini, Bu. Nah, boleh saya tahu, Bu, apa harapan Bu Eri dari pertemuan pada siang hari ini, Bu? Iya, saya senang sekali, Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Bu Opi. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bu Opi mengenai rencana pembelajaran yang saya akan lakukan besok. Lakukan, Bu. Baik, Bu. Nah, tujuan kali ini kita itu berdiskusi ya, Bu ya, terkait persiapan Bu Eri dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Bu, persiapan Bu Eri untuk menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi tentang memahami zakat fitrah. Baik, Bu, terkait materi mengenai zakat fitrah ini ada tujuan pembelajarannya kan, Bu? Nah, akan yang dicapai dalam oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran, Bu? Di dalam pembelajaran untuk memahami zakat fitrah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan makna zakat fitrah, terbiasa berbagi sebagai bukti menyemani makna zakat fitrah, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat fitrah, serta peserta didik terbiasa mempraktekkan makna zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu, luar biasa ya, Bu Eri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, apa nih area yang mau dikembangkan? Dari tujuan pembelajaran ini, area yang akan saya kembangkan pertama kali itu saya ingin menjelaskan di sini saya ingin menerapkan menjelaskan dan meningkatkan makna zakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga para siswa itu mampu memahami makna zakat dan bisa meningkatkan praktek serta bisa menghitung berapa zakat yang harus kita keluarkan sesuai dengan jumlah zakat fitrah yang harus kita keluarkan dan zakat mal yang berdasarkan nisabnya. Luar biasa ya, Bu ya. Jadi dalam proses belajar itu juga ada perlu kerjasama ya kan, Bu, di antara teman-temannya. Oke, baik, Bu. Dari sini area yang Bu Eri akan kembangkan itu adalah literasi ya, Bu ya. Yang kedua, supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antar teman yang lainnya, itu sudah luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, apa saja nih yang sudah Ibu siapkan untuk supervisi nanti? Seperti ini, Bu. Ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat modul pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif. Seperti yang Ibu pernah memberi bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar saya. Selain modul itu, saya pun menyusun LKPD
yang saya buat dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu. Mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman peserta didik tentang materi yang akan saya sampaikan. Baik, alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa yang akan Ibu gunakan pada modul untuk pembelajaran besok Bu? Modul ajar. Rencananya kita akan belajar tentang memahami makna zakat, dan di sini ada 3 strategi yang akan saya jadikan berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan. Ternyata siswa saya ini mendapat 3 gaya belajar. Jadi 3 yang saya kelompokkan, yaitu jadi siswa saya ada yang minat auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran ini berbeda-beda. Misalnya, kalau secara visual, mereka akan belajar membaca atau literasi dengan mengamati lembar gambar-gambar yang ada di PPT besok. Setelah itu, kelompok auditori, saya memberikan video pembelajaran. Jadi, mereka juga mengamati proses zakat. Kemudian, dalam mengenali pemahaman mereka di video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan proses zakat dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmennya ada ketiga kelompoknya yang akan saya gunakan menilai peserta didik saat belajar nanti. Nah, Bu Eri sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Bu ya, sesuai dengan asesmen awal. Nah, itu udah luar biasa Bu. Nah, setelah saya mendengar persiapan Bu Eri dari persiapan modul ajarnya, penggunaan media ajar, terus pemilihan model pembelajarannya, terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah luar biasa Bu. Nah, selain itu juga Bu Eri sampai ini Bu alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kapan Ibu Eri akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Rencana direncanakan pembelajarannya kan sudah saya buat. Rencananya di hari Selasa ya Bu ya. Nah, jadi besok pas hari Selasa itu saya akan datang ke kelas Bu Eri ya Bu untuk melakukan supervisi di kelas. Nah, saya akan melihat kegiatan dan proses pembelajaran di kelas Bu Eri. Kemudian setelah itu kegiatan pembelajaran akan percakapan kembali, yaitu pasca observasi. Nah, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bu Mirna Loyanti. Sebelum itu saya akhiri. Kira-kira apa yang Bu Eri dapat dari hasil percakapan kali ini Bu? Ya, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok di hari Selasa. Ya Bu, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Iya, luar biasa ya Bu. Baik Bu, terima kasih waktunya Bu sudah bersedia untuk berbincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan dilanjutkan di pasca observasi ya Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar sambil bermain, takkan bosan. Masa depan cerah, kita genggam Indonesia maju. Bersama kita guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat. Alhamdulillah saya sehat Bu Eri. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan pra-observasi ya Bu ya. Nah, untuk observasi akan dilaksanakan pada hari ini. Bagaimana Bu, sudah siap Bu Eri? Sudah. Baik Bu, berarti kita langsung melaksanakan di kelas ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Sudah siap belajar untuk pagi hari ini? Sudah Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya pembelajaran kita berkah, aku minta ketua kelas untuk memimpin doa. Kasih, silakan. Siap gerak. Attention please, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ya, musik yang ibu bunyikan ya, untuk merilekskan semua otot-otot kita supaya pembelajaran kita hari ini itu semua mudah kita dapatkan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang zakat mal. Itu zakat apa? Zakat benda, bisa berupa uang, emas, perhiasan. Itu yang kemarin. Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Untuk yang hari ini kita akan memasuki yaitu pembelajaran memahami zakat fitrah. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Bagaimana perasaan Ananda setelah mendengarkan musik yang ibu dengarkan tadi? Bagaimana perasaannya? Kan diikutin kan? Jadi berarti sudah bisa kita memulai pembelajaran. Kan sudah rileks. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan makna zakat fitrah, terbiasa berbagi sebagai bukti mengimani makna zakat fitrah, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat fitrah. Terus yang terakhir, peserta didik terbiasa mempraktekkan makna zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ananda duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan menurut gaya belajar Ananda masing-masing. Silakan. Sudah tahu kan gaya belajarnya masing-masing? Sudah semua? Sesuai dengan kelompoknya? Ada video, nanti diamati video ini, nanti ada pertanyaan. Rukun Islam ketiga adalah zakat. Zakat disyaratkan mulai tahun kedua Hijriah. Di dalam zakat terkandung banyak sekali faedah dan manfaat. Di antaranya mensucikan harta dan jiwa, mengajarkan kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Artinya apa? Kewajiban siapa? Artinya apa? Kewajiban siapa? Kita harus belajar. Zakat itu satu kewajiban. Setiap muslim yang beriman kepada Allah. Baik Ananda, sudah dilihatkan video yang ibu tampilkan tadi? Dari video yang ibu tampilkan tadi, ibu ingin bertanya sama Ananda. Tadi kan ada siapa yang bernyanyi-nyanyi tadi siapa? Si Dipa. Dipa itu menyebutkan ada yang zakat, arti zakat menurut bahasa. Itu kan yang disampaikannya ya. Nah, kalau yang Ananda kan ada sudah menontonnya tadi. Apa arti zakat kalau menurut bahasa? Suci dan bersih. Di dalam video itu ada disebut beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat itu dinamakan golongan apa? Siapa yang bisa? Golongan apa? Coba yang sebelah sini, Jihan. Benar apa salah? Tepuk tangan untuk Jihan. Di dalam video itu ada lagi disebutkan bahwa kapan kita harus membayar zakat fitrah. Oh iya, pada bulan Ramadan, awal bulan Ramadan boleh sampai terakhirnya yaitu sampai sholat Idul Fitri. Ini yang kita pelajari itu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang telah balik, merdeka dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya selama semalam. Semalam itu berarti dari pagi sampai malam. Cukup untuk makanan dia, berarti dia itu termasuk orang yang berhak untuk membayar zakat fitrah. Ini orang yang wajib untuk berzakat. Setiap muslim yang balik, yang merdeka, yang memiliki kebutuhan makanan. Dari sini apa yang wajib kita zakati untuk zakat fitrah, yang boleh kita jadikan untuk zakat fitrah apa? Karena menggunakan bahan zakat terlebih dahulu.
gandum, roti. Ini takaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Kalau kita membayarnya berupa kilogram beras, berarti jumlahnya 2,5. Kalau kita membayarnya dalam bentuk liter, berarti 3,5. 5. Oh, boleh bayarnya dalam bentuk uang? Boleh, tetapi dihitung dalam jumlah beras. Dikalikan, berasnya kita makannya beras apa? Harga beras kita 15.000. Kalikan, kalau membayarnya yang per kilogram, berarti kali 2,5. Nah, kalau kita bayarnya dalam bentuk liter, berarti kalikan dengan 3,5. ini waktu yang tepat untuk membayar zakat. Zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi kalau kita lupa, kan kita banyaknya penyakit lupa. Kan ditanya ada buat PR, lupa. Banyak lupanya. Zakat fitrah pun lupa. Boleh kita mengeluarkannya itu sampai di sholat Idul Fitri. Takutnya lagi kita lupa lagi setelah sholat Idul Adhanya. Itu namanya bukan zakat fitrah lagi, berarti itu namanya Sedekah. saatnya kita mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi-bagi. Sesuai dengan kelompoknya ya kan handbooknya. Mas Wah, biar orang Mas Wah. Yang lupa ya? Tulis namanya di sana. Nah, udah dapat semua kan? Belum dapat. Sudah? Sudah, Bu. Di sana itu ada pertanyaannya. Kita disuruh memilih mana bahan-bahan yang digunakan untuk berzakat fitrah. Silakan tulis nama, dijawab sesuai dengan kelompok. Terus ada lembar yang berikutnya. Mana yang digolong dengan zakat yang produktif, mana yang zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Sudah siap, Fauzi? Mas Wah? Kelompok mana yang udah siap? Kami, Bu. Kelompok 3 kan udah siap? Nah, silakan kelompok 3 untuk presentasi hasil kerja kelompok. Yang lain simak kelompok ini, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami kelompok kami. Pada akhir bulan Ramadan, kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah berupa makanan pokok seperti beras sebanyak 2,5 kg atau bisa juga dengan uang setara dengan nilainya beras 2,5 kg. Contoh dari makanan pokok adalah gandum dan beras. Waktu untuk membayar zakat fitrah adalah dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan pada saat khotib naik mimbar untuk membacakan khutbah. Benda yang diwajibkan didapatkan zakat adalah sebagian harta yang diwajibkan diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada 5 benda yang diwajibkan dizakat. Pertama-tama di sini ada emas, perak, dan uang sesuai gambar nomor 2. Dan di sini ada harta perdagangan sesuai dengan gambar nomor 3. Dan nomor 3 tidak ada yang benar jawabannya gambar nomor 5. Dan di sini ada makanan pokok dan buah-buahan sesuai dengan nomor 4. Dan di sini ada barang kembang dan barang kembang yang sesuai nomor 1. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Nah, itu hasil dari presentasi kelompok 3. Ibu tanya sekarang, bagaimana pendapat dari kelompok 1? Hasil diskusi yang dipaparkan oleh kelompok 3. Sudah baik, sudah baik. Baik. Kalau bagi kelompok 2, bagaimana? Sudah baik, sudah sesuai. Sudah. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3, jawabannya sudah sesuai. Ya, untuk kelompok 3 silakan duduk kembali ke tempat duduk. Sudah semua kan tugasnya? Sudah, Bu. Silakan tugas kelompoknya dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang mau bertanya? Mulai dari pembelajaran tadi, arti dari zakat fitrah, golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada yang mau bertanya? Silakan.
ini pertanyaan dari Jihan. Siapa saja yang wajib menerima zakat fitrah? Siapa yang bisa? Oh iya, ada yang jawab dari sini, fakir miskin. Siapa lagi yang wajib menerima? Hah? Anak yatim, apa lagi? Ya, golongannya adalah golongan as yang dikenal dengan golongan asnaf. Itu ada 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mualaf. Mualaf apa? Orang yang baru masuk kuat. Orang yang baru masuk Islam. Ada fisabilillah. Ada fisabilillah dan ada ibnu sabil. Itu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Termasuk ke refleksi. Ini mau nanya dengan Ananda semua. Bagaimana perasaan Ananda hari ini kita belajar tentang zakat fitrah? Bagaimana perasaan Ananda? Senang, Bu. Senang. Terus apa lagi? Seru. Terus? Oh, menyenangkan karena bisa bertemu dengan Tipa di dalam video tadi kan? Nah, sudah tahu, udah hafal kan nyanyinya tentang zakat. Nah, pintar. Ini tugas individu untuk di rumah. Tugasnya lewat Google Form. Ibu kirim linknya lewat untuk dikerjakan di rumah. Paham kan? Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Paham? Jelas pembelajaran zakat fitrah? Nah, baiklah. Untuk ingat ya, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita masuk dari tentang hak-hak orang untuk yang berhak menerima zakat fitrah. Kita lebih mendalam tentang hadis-hadis yang menegaskan tentang zakat dan zakat fitrah. Bukunya dibaca di rumah ya. Baik, Bu. Nah, untuk pembelajaran pagi ini, Ibu tutup dengan, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Pembacaan hari ini diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun kolaborasi. Kolaborasi. Pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mirna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mirna? Alhamdulillah baik. Bu Tika Febriana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Baik, Sehat? sehat Ibu. Ibu Ferry juga sehat ya, alhamdulillah. Hari ini saya akan mencoba melakukan pendampingan individu telinga ya. Waktu ini Tika Febriana sama Bu Ferry mengadakan pasca sertifikasi ya, pembicaraan melalui coaching ya. Boleh silakan. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan, yaitu kegiatan praobservasi dan observasi. Nah, tujuan percakapan kali ini Bu, kita akan mengevaluasi sejauh mana kegiatan observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Bu mengenai kegiatan observasi. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana penyelesaian Bu Eri dalam kegiatan observasi kemarin Bu? Alasan saya tuh merasa seperti satu, karena kan saya jarang diobservasi oleh Komisi Bawah, tetapi alhamdulillah semua berjalan dalam observasi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Bisakah ceritakan kembali Bu area pengembangan yang dikembangkan di kelas, dan kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Area yang saya kembangkan waktu saat pembelajaran yaitu berupa diskusi kelompok supaya siswa-siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Terus langkah-langkah yang saya lakukan yaitu membuat modul ajar yang berorganisasi dengan model PBR, terus menyiapkan video pembelajaran serta EKPD yang menarik. Luar biasa ya Bu ya. Berarti ada area pengembangannya pada diskusi kelompok, terus ada kegiatan pembelajaran berorganisasi. Selain itu juga menggunakan model PBL ya Bu ya, membuat EKPD yang menarik. Itu sudah luar biasa menurut saya Bu ya. Sejauh mana area pengembangan yang dicapaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan? Menurut saya itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tetapi rasanya itu masih ada kekurangannya. Iya betul. Alhamdulillah ya Bu ya, walaupun masih ada kekurangan,
menurut Ibu kendala apa yang harus dihadapi saat melakukan proses pembelajaran Ibu? Kendala yang saya hadapi saat proses pembelajaran yang kemarin itu yaitu siswa itu masih ada yang pasif, terus siswa itu masih ada yang mengatur saat pembelajaran itu sedang berjalan. Oh, masih ada Ibu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi Bu? Ternyata anak tersebut itu belum sarapan, terus karena orang tuanya itu sangat sibuk bekerja, jadi anaknya itu kurang diperhatikan untuk melakukan sarapan setiap pagi. Solusi apa menurut Ibu untuk menangani masalah tersebut? Solusi dengan konsultasi dengan orang tua murid tersebut, terus untuk membiasakan menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya serta membiasakan anak tersebut untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Jadi kalau boleh tahu Bu, kapan Ibu akan lakukan apa yang Ibu rencanakan tadi? Secepatnya karena akan ada berpengaruh pada proses pembelajaran. Selanjutnya Bu, pengembangan diri apa yang akan Ibu kembangkan? Saya akan membuat media yang lebih bervariasi seperti PPT dengan animasi, terus video pembelajaran dan alat peraga yang sederhana yang akan saya persiapkan. Baik, terima kasih Bu Eri, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu pengajar kami yaitu Ibu Irma untuk memberikan kembali. Masya Allah, luar biasa ya Bu Eri dan juga Bu Ita Febriana. Percakapan yang dilakukan sangat membangun ya, membangun berbagai pertanyaan pada saat apa yang dirasakan pada saat observasi. Tentunya sebelum observasi kemarin dilakukan observasi ya, percakapan juga ya. Dan kalau saya lihat itu sudah mencapai hasil ya, area yang dikembangkan sudah siap tercapai ya. Kemudian walaupun ada beberapa murid yang masih pasif tapi pada akhirnya sudah terlihat aktif ya Bu ya. Jadi memang pembelajaran yang dilakukan yaitu mulai dari membuat media pembelajaran, PPT yang bervariasi, kemudian animasi sangat membangkitkan ya motivasi dan semangat. Jadi terlihat pembelajaran yang sudah dilakukan berpihak kepada murid. Kemudian Bu Ita Febriana pun sudah melihat apa kekurangan, kemudian kendala dan juga bisa diatasi dari percakapan yang sangat membantu ya Bu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka. Ibu sudah merasa kering ya Bu ya, terpaksa ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini juga sudah kita lakukan semua ya Bu ya, pembelajaran. Akan tetapi dengan keterampilan politik ini menjadi lebih baik lagi ya Bu ya, baik untuk kita semua dan mahalnya untuk peserta didik. Terima kasih Bu Opi, terima kasih Bu Eri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat ya Bu ya, dan juga ada peningkatan yang lebih baik lagi. Saya senang sekali berada di antara Ibu. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita lakukan tujuannya tercapai ya. Demikian dari saya, kita tutup dengan mereka dalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma dan sudah memberikan tanggapan dan teman baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Tanpa pula terima kasih kepada Bu Eri yang telah bersedia menjadi objek observasi saya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.